wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Koparaniba, stambuk 083 2019 0046 dari kelas B1 Agribisnis. Saya dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia. Universitas Muslim Indonesia Makassar didirikan pada tanggal 23 Juni 1954. Dan ditinjau dari segi usia, UMI merupakan perguruan tinggi tertua dan merupakan perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan timur Indonesia. UMI juga merupakan satu-satunya perguruan tinggi swasta yang terakreditasi institusi di Indonesia Timur. Saya telah melakukan wawancara petani pada tanggal 24 November 2020. Adapun lokasi praktek saya itu Kelurahan Cembaga, Kecamatan Liburan, dan Kabupaten Bodi. Saya akan membacakan kuesioner praktek lapang penyuluhan pertanian. Nama respondennya itu Nasir, 55 tahun, tidak sekolah, tanggungan keluarga 3 orang, pengalaman berusaha tani selama 40 tahun. Adapun kerja sampingannya itu peternak sapi. Pak Nasir tidak pernah mengikuti pendidikan di rumah seperti pelatihan atau kursus. Selanjutnya itu sarana pendukung yang dimiliki. Pak Nasir tidak memiliki gudang dan lantai jemur, hanya memanfaatkan rumah dan halaman rumah. Memiliki satu unit traktor untuk mengolah lahan sebelum penanaman. Memiliki satu bajak untuk membajak sawah, memiliki 2 cangkul untuk mengunduh dan membajak sawah, memiliki satu tracer untuk menyemprotkan pestisida, memiliki 2 parang untuk membabat rumput dan makanan ternak, memiliki 1 motor untuk alat transportasi ke lahan. Selanjutnya itu Pak Nasir memiliki luas lahan sebanyak 1 hektar dan dapat menghasilkan 20 juta rupiah, menggunakan 25 kg benih dengan total 1.650.000 rupiah, menggunakan 2 jenis pupuk yaitu urea dan SP36. Adapun totalnya itu sebanyak 3.900.000 rupiah, menggunakan 2 jenis pestisida yaitu merek Tabas dan Theodor dengan total nilai 112.000 rupiah. Kemudian pengolahan lahan total nilai 600.000 rupiah dan pasca panen total nilainya itu 750.000 rupiah. Total biaya variabel yang diperlukan itu sebanyak 7.062.000 rupiah. Adapun total biaya tetap yaitu sebanyak 200.000 rupiah. Total biaya produksi yaitu sebanyak 7.292.000 rupiah dan pendapatan itu sebanyak 12.738.000 rupiah. Berapa besarnya pendapatan sebagai petani dalam semusim yaitu sebanyak 12.738.000 rupiah. Pendapatan dari kerja sampingan itu tidak menentu. Selanjutnya yaitu Pak Nasir pernah mendengar teknologi sistem tanam jajar legowo. Pak Nasir mendengar dari tokoh masyarakat. Kemudian responden tidak menggunakan teknologi baru, hanya menggunakan cara tradisional yaitu teknik hambur. Selanjutnya, apakah Bapak melakukan sistem tanam jajar legowo? Jawabannya tidak, karena kurangnya pemahaman dan sulit dilakukan. Selanjutnya, sejak tahun berapa mendengar teknologi tersebut? Sejak awal mulainya berusaha tani. Beliau mendengar dari keluarga dan sesama petani. Selanjutnya itu Pak Nasir tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian. Adapun kegiatan penyuluhan pertanian diadakan sebanyak 1 kali dalam 6 bulan. Menurut Pak Nasir, metode penyuluhan yang paling mudah dimengerti yaitu kunjungan ke rumah. Alasannya karena dapat leluasa berpendapat tanpa terburu-buru karena banyaknya orang atau petani. Selanjutnya itu pelaksanaan yang baik sebaiknya dilakukan dalam penyuluhan pertanian menurut responden yaitu pada sore hari. Alasannya karena jika pagi hari petani masih banyak yang berada di sawah. Kemudian selanjutnya itu sikap responden jika ada teman Bapak yang tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian. Menurut Bapak, waktu pelaksanaan yang baik dalam penyuluhan pertanian yaitu pada sore hari, karena
Pak Nasir kepada PPL yang bertugas di desanya, yaitu jika bisa saat kegiatan penyuluhan pertanian, petani juga diikut sertakan, bukan hanya kelompok tani atau sebagainya. Kemudian yang terakhir, harapan Pak Nasir dalam kegiatan penyuluhan yang akan datang khusus kepada pemerintah, yaitu harapannya semoga pemerintah membagi-ratakan bantuan yang diberikan, apalagi untuk petani kecil, bukan hanya pada kelompok tani. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan kuesioner untuk penyuluh pertanian lapangan PPL. Nama Suryani SPT, umur 45 tahun, pendidikan formal S1 peternakan, tanggungan keluarga 5 orang, kursus atau pelatihan yang pernah diikuti yaitu pelatihan IPDM-IP selama 7 hari di Batang Kaluku untuk menentukan pengetahuan sikap dan keterampilan bagi penyuluh. Pelatihan kedua yaitu pelatihan SIMURP selama 5 hari di Dinas TPHP untuk meningkatkan pengetahuan tentang manajemen irigasi. Pengalaman menjadi penyuluh pertanian yaitu dapat berinteraksi dengan petani. Selanjutnya itu kegiatan penyuluhan pertanian. Kegiatan penyuluhan pertanian, persiapan sebelum melakukan kegiatan penyuluhan pertanian pertama yaitu identifikasi lokasi, mencari masalah yang dihadapi oleh petani untuk menentukan materi penyuluhan. Kemudian yang kedua, materi yang diberikan selama 6 bulan terakhir ini yaitu pertama budidaya sistem tanam liar Lebowo, kedua seleksi benih padi yang baik, ketiga budidaya jagung hibrida. Selanjutnya metode yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada petani. Yang pertama itu anjang sana. Alasannya, petani langsung melihat keberhasilan yang dilakukan oleh petani yang dikunjunginya. Kedua yaitu ceramah. Alasannya, petani bisa lebih cepat mengerti apa yang disampaikan. Ketiga yaitu diskusi. Alasannya, petani dapat bertukar pengalaman dengan petani lainnya. Selanjutnya, menggunakan alat peraga agar petani lebih paham akan apa yang disampaikan oleh penyuluh. Kemudian yang kelima yaitu membuat jadwal kunjungan bagi petani untuk bertemu dalam rangka melaksanakan bimbingan dan memberikan inovasi baru. Kemudian di mana kegiatan penyuluhan dilakukan yaitu di kelompok tani, di lokasi sawah dan di kantor desa. Nomor 7, bagaimana sambutan petani dalam kegiatan penyuluhan, yaitu menerima dan menerapkan apa yang diberikan. Nomor 8, apakah mengalami kesulitan dalam mengajak petani berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan? Jawabannya itu tidak ada kesulitan, asal kita bisa memahami dan mau menerima bagaimana sikap para petani. Kemudian kesan apa yang dikemukakan selama menjadi penyuluh? Kesannya itu perasaan sangat senang jika apa yang diberikan atau disalurkan bagi petani dapat berhasil dan menerapkan inovasi yang diberikan. Yang terakhir, apakah penyuluh pertanian masih dibutuhkan untuk masa-masa mendatang? Mohon penjelasannya. Jawabannya itu masih, karena petani selalu mau didampingi untuk kegiatan-kegiatan usaha taninya agar dapat berhasil. Terima kasih.